Assalamualaikum, selamat pagi soleh-soleha. Pak Insan doakan mudah-mudahan kalian masih diberikan keselamatan, kemudahan, kesehatan, dan masih diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang akan Pak Insan sampaikan nantinya ya. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang Pak Insan sampaikan. Baik, sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita sudah berdoa, lalu Pak Insan akan menjelaskan pembelajaran tentang pengertian materi, zat tunggal, dan zat campuran. Nah, sebetulnya kalian tuh sudah mempelajari anak-anak pembelajaran tentang ini, apa yang dimaksud dengan materi. Sebetulnya kalian sudah paham, cuman Pak Insan akan mengulangi kembali, mungkin dari kalian masih belum ada yang begitu paham tentang pembelajaran kita kali ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan materi? Nah, materi itu adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu anak-anak. Misalnya ada air, ada batu, ada pasir, ada tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan sebagainya. Termasuk oksigen dan ataupun udara itu juga termasuk materi anak-anak. Nah, maksudnya bagaimana Pak Insan? Nah, materi itu yang banyak jenisnya dapat dikelompokkan menjadi satu, ada benda padat. Nah, apa saja sih yang termasuk tadi benda padat? Ada batu, ada pasir, ada kayu, ya, ada besi, emas, plastik. Lah, itu termasuk benda padat. Nah, benda cair itu apa Pak? Nah, benda cair itu ya benda yang berbentuknya itu cair anak-anak. Yang bentuknya cair itu disebut dengan benda cair. Dan ada pula yang disebut dengan benda gas. Nah, benda gas itu sendiri contohnya yang di atas adalah oksigen ataupun udara yang dihirup oleh kita, itu disebut dengan benda gas. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi dua anak-anak, menjadi dua. Yaitu yang pertama ada zat tunggal dan yang kedua ada zat campuran. Nah, baik, kita memasuki langkah pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi kan Pak Insan sudah menjelaskan apa sih zat tunggal itu. Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, satu saja. Nah, yang seluruh bagiannya itu memiliki susunan dan komposisi yang tetap. Jadi tidak ada apa-apa, hanya itu saja, hanya satu saja, hanya satu zat saja. Loh, kok bisa Pak hanya satu zat saja? Kok bisa hanya satu zat saja Pak? Nah, kalau ingin tahu contohnya seperti ini anak-anak, contohnya. Nah, contoh dari zat tunggal. Nah, zat tunggal adalah yang tadi sudah Pak Insan jelaskan, contohnya adalah yaitu air anak-anak. Air juga termasuk dengan zat tunggal. Nah, karena tidak ada apa-apa di situ, hanya air saja, air berwarna jernih seperti itu anak-anak. Dan juga contoh yang di sebelahnya itu ada gambar garam. Itu disebut dengan contoh zat tunggal. Lalu yang ketiga itu ada juga gula. Di situ Pak Insan mempunyai gambar gula. Kenapa gula juga termasuk zat tunggal? Karena di situ tidak ada apa-apa lagi, hanya satu zat saja, yaitu gula. Dan terakhir itu ada emas batangan. Loh Pak, emas batangan kok bisa termasuk contoh zat tunggal? Lah, kenapa emas batangan termasuk contoh zat tunggal? Karena di situ hanya ada satu saja zat anak-anak. Hanya ada satu materi saja, yaitu materi emas. Komponennya hanya emas saja, tidak ada yang lain. Nah, mengapa dari keempat barang yang Pak Insan contohkan di zat tunggal itu kenapa termasuk zat tunggal? Karena dari keempat gambar itu hanya ada satu zat saja, tidak ada
zat-zat yang lain yang ada di dalam, contoh yang ada di dalam garam seperti itu anak-anak. Jadi di garam ya zatnya hanya garam saja, tidak ada yang lain. Gula pun seperti itu, hanya gula saja, tidak ada yang lain. Nah, selanjutnya zat campuran. Nah, berbeda dengan zat tunggal. Nah, zat campuran itu, kalau zat tunggal tadi Pak Insan ulangi kembali, zat tunggal itu hanya komponennya satu, tidak ada yang lain. Nah, berbeda dengan zat campuran yaitu adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua zat atau lebih. Pak Insan ulangi ya, zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Jadi berbeda dengan zat tunggal anak-anak, zat campuran itu memiliki dua zat atau bahkan lebih dari dua. Nah, karena itu masing-masing zat tersebut dapat dipisahkan kembali dari campurannya. Nah, seperti itu anak. Lah, contohnya bagaimana? Contohnya apa aja sih? Lah, yang pertama, ini Pak Insan mempunyai gambar yaitu makanan anak-anak, makanan khas dari negara kita yaitu gado-gado. Dan juga yang kedua itu ada teh. Ada di situ ada es teh ya, es teh manis. Nah, kenapa sih kok gado-gado dan es teh manis itu termasuk contoh zat campuran? Sebetulnya banyak contohnya, cuman Pak Insan mengambil dua saja, yaitu contoh dari zat campuran yaitu gado-gado dan es teh manis. Kenapa kok bisa termasuk di zat campuran? Nah, karena satu contoh di es teh. Di es teh itu kalau kita pisahkan kembali, satu, yang pertama ada air, yang kedua ada gula, yang ketiga ada teh. Nah, maka itu disebut dengan zat campuran karena lebih dari satu zat. Loh, Pak, kalau gado-gado apa aja, Pak? Lah, gado-gado contoh yang pertama, di situ pasti orang yang berjualan gado-gado, orang yang membuat gado-gado pasti memiliki yang namanya beberapa bumbu-bumbu anak-anak. Yang pertama, ada zat yang pertama itu sama gula, ada garam, ada kacang. Ya, ada kacang-kacangan, kacang tanah itu, ada bumbu, mungkin nanti ada petis juga. Nah, seperti itu ya. Ada juga gula merah dan sebagainya. Nah, maka di situ kan kenapa gado-gado termasuk contoh zat campuran? Karena terdiri dari lebih dari dua zat atau lebih dari satu zat. Makanya disebut dengan contoh zat campuran. Nah, Pak Insan kembali lagi ke slide sebelumnya, yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, sekarang itu berdasarkan sifatnya. Kalau tadi kan Pak Insan menampilkan contoh dari zat campuran. Nah, berdasarkan sifatnya, ternyata zat campuran itu masih bisa terbagi lagi anak-anak. Masih bisa terbagi lagi. Nah, berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Pak Insan ulangi lagi ya. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas dua zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, macam-macam zat campuran itu tadi sudah Pak Insan jelaskan. Yang pertama ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Nah, jadi setelah disatukan itu merata. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, di sini Pak Insan mempunyai gambar, itu adalah es sirup. Es sirup ya, namanya campuran. Pak Insan ulangi lagi, itu lebih dari satu zat. Nah, lebih dari satu zat itu disebut dengan zat campuran. Nah, di zat campuran homogen itu adalah zatnya itu ketika mereka dicampur itu menyatu secara merata. Nah, menyatu secara merata. Contohnya apa, Pak? Nah, di sini ada Pak Insan punya gambar es sirup. Di situ kan ada dua zat. Yang pertama ada air dan yang kedua ada sirup. Nah, ketika kalian membuat es sirup, kalian kan akan mencampurkan antara dua zat itu. Yang pertama air dan sirup. Ketika kalian aduk secara merata, maka mereka tuh akan menyatu anak-anak. Dari dua zat itu mereka akan menyatu menjadi satu. Lah, makanya disebut dengan campuran
homogen. Jadi menyatu secara merata. Yang kedua itu juga ada oralit. Nah, biasanya kalian ketika mama nanti lagi ini sakit perut ya. Sakit perut. Nah, biasanya kan kalian pertolongan pertama di rumah itu kan membuat yang namanya obat oralit. Nah, di situ kan kalian pasti akan membuat satu air, ada garam dan ada gula. Nah, itu kan sudah lebih dari satu zat. Ketika kalian aduk secara merata, maka dari ketiga zat itu akan menyatu secara merata, anak-anak. Nah, jadi hanya dua saja yang Pak Insan sampaikan ya. Contohnya itu, jadi hanya ada es sirup sama oralit, itu termasuk dengan campuran homogen, anak-anakku. Lalu yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, berbeda dengan campuran homogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Nah, tidak menyatu secara sempurna. Kalau tadi homogen itu kan menyatu secara merata, kalau heterogen itu tidak sempurna, tidak merata dan tidak sempurna. Contohnya apa? Nah, Pak Hasan di situ ada mempunyai minuman yang biasanya kita minum atau ayah kalian minum di rumah ya. Itu ada namanya kopi hitam. Nah, dari contohnya apa aja kopi hitam, Pak? Zatnya yang pertama kan ada air, ada gula, ada kopi itu sendiri. Nah, tetapi yang melarut secara merata atau tercampur secara merata itu kan biasanya hanya gula sama airnya saja. Kopinya kan tidak, anak. Di situ kan masih ada yang namanya ampasnya ya. Ampas kopinya itu kan masih ada. Biasanya kan mengendap di gelas bagian paling bawah. Nah, lalu yang kedua itu ada campuran dari air dan minyak goreng. Nah, air dan minyak goreng pun tidak dapat menyatu secara sempurna, anak-anak. Jadi nanti ketika kalian melakukan percobaan di rumah, biasanya nanti kan ada air, ada minyak. Ketika minyak dituangkan ke dalam gelas, maka nanti minyak itu biasanya ada di atas, anak-anak. Tidak, meskipun kalian aduk, tidak akan menyatu secara sempurna. Nah, seperti itu ya. Dan juga ada, ini Pak Insan mempunyai air dan tepung. Air dan tepung pun sama. Ketika kalian mau membuat adonan di rumah, ketika kalian mau membantu ibu kalian, itu kan biasanya sama ibu, coba kalian membuat adonan untuk menggoreng tempe, contoh seperti itu ya. Biasanya kalian disuruh ngambil air dan mengambil tepung. Lah, dari tepung itu pun kan ketika kalian aduk, itu kan tidak menyatu secara sempurna. Nah, seperti itu ya. Jadi Pak Insan ulangi lagi, tadi sudah Pak Insan menjelaskan tentang materi, zat campuran, dan zat tunggal. Nah, seperti itu anak-anakku. Nah, di sini juga Pak Insan mempunyai surah Al-Baqarah surat kedua ayat 269. Di situ di Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksudnya gimana nih Pak dari surat inilah, bahwasanya anak-anakku, ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, maka kita seharusnya dapat memanfaatkan secara baik, secara tepat. Nah, sama halnya dengan ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu, itu kan sudah melakukan yang namanya percobaan, anak-anakku. Bagaimana sih kok ada yang namanya zat tunggal dan zat campuran? Karena mereka tuh sudah dipilih oleh Allah, anak-anakku. Jadi mereka dapat menemukan penelitian bahwasanya ternyata zat-zat yang ada di bumi kita kali ini tuh ternyata masih bisa dibedakan, anak-anakku. Nah, dibedakan yang namanya zat tunggal dan zat campuran. Nah, jadi alangkah baiknya ketika kalian nanti dewasa pun seharusnya seperti itu, anak-anak. Ketika kalian diberikan hidayah, diberikan hikmah oleh Allah, diberikan akal oleh Allah, mau manfaatkan yang sebaik-baiknya. Seperti itu ya anak-anakku. Mudah-mudahan Pak Insan mendoakan semua siswa Pak Insan menjadi orang yang solihah, menjadi orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat.
Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah Pak Ihsan sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian, ya, bagi kalian. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Baik, kurang lebihnya Pak Ihsan mohon maaf. Terima kasih dan tetap semangat anak-anakku selama pandemi kali ini ya, tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya Pak Ihsan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku.